Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Iqbal Bayangi dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kinematika gerak lurus. Sebagai panduan, gerak adalah keadaan di mana suatu benda berubah kedudukan atau posisinya terhadap titik acuan. Gerak lurus secara garis besar dibagi menjadi gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Selanjutnya, besaran pada kinematika gerak lurus. Besaran yang digunakan antara lain posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Posisi atau kedudukan adalah keadaan benda terhadap titik acuan, misalnya koordinat kartesius atau arah mata angin. Jarak yaitu panjang lintasan total benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Selanjutnya adalah perpindahan, yaitu panjang perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Bisa dilihat pada rumusnya, cara mencari perpindahan adalah posisi akhir kurang posisi awal. Nah, perpindahan ini termasuk dalam besaran vektor atau besaran yang memiliki arah. Selanjutnya ada konsep perbedaan antara besaran jarak dan perpindahan. Bisa dilihat pada contohnya, jika seseorang dari kota A akan pergi menuju kota C melalui jalur biru. Bisa dilihat pada gambar bahwa seseorang ini menempuh jarak yaitu 10 cm. Namun, sejauh apapun jarak yang ditempuh, orang itu sebenarnya hanya mengalami perpindahan sejauh 5 cm. Selanjutnya ada kelajuan, yaitu jarak yang ditempuh per satuan waktu. Dapat dilihat dari rumus, cara mencari kelajuan adalah dengan membagi jarak dengan waktu. Selanjutnya ada kecepatan, yaitu perpindahan benda per satuan waktu. Nah, untuk cara mencari kecepatan yaitu dengan membagikan perpindahan dengan selang waktu. Nah, perbedaan kelajuan dan kecepatan adalah kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Selanjutnya ada gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Bisa dilihat dari grafik hubungan kecepatan terhadap waktu bahwa semakin banyak kecepatan dan semakin banyak waktu, maka semakin banyak juga jarak yang akan ditempuh. Selanjutnya ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Adalah gerak lurus dengan percepatan yang tetap. GLBB terbagi menjadi GLBB horizontal dan GLBB vertikal. Dapat dilihat di grafik kehubungan kecepatan terhadap waktu. Jika kecepatan makin dipercepat, maka jarak yang ditempuh akan semakin banyak. Sebaliknya, jika kecepatannya diperlambat, maka jarak yang ditempuh akan semakin sedikit. Selanjutnya adalah gerak horizontal. Adalah gerak benda yang terjadi pada bidang atau secara mendatar atau horizontal. Nah, besaran-besaran gerak lurus pada GLBB horizontal dapat dihitung menggunakan rumus-rumus yang sudah terpapang di video. Bisa dilihat di sini Vt itu kecepatan akhir, Vo kecepatan awal, S sebagai jarak, A sebagai percepatan, dan T sebagai waktu. Selanjutnya pada gerak vertikal adalah gerak benda yang terjadi secara vertikal, baik dari atas ke bawah atau sebaliknya. Besaran-besaran gerak lurus pada GLBB vertikal dengan anggapannya. Nah, di sini rumusnya itu sebenarnya sama saja dengan gerak horizontal. Namun, percepatan yang terjadi adalah percepatan gravitasi, maka A kita ganti dengan G. Selanjutnya, jarak adalah ketinggian, maka S diganti dengan H. Maka dapat dihitung menggunakan rumus-rumus yang sudah terpapang. Nah, GLBB vertikal sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas.
Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah yang tidak memiliki percepatan awal dan percepatannya adalah gravitasi bumi. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa sebuah bola ini jatuh dengan kecepatan 0, maka percepatannya adalah gravitasi bumi. Nah, hal ini bisa terjadi sehari-hari seperti saat buah jatuh dari pohonnya. Selanjutnya ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak vertikal menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah gravitasi bumi. Nah, bisa dilihat pada gambarnya bahwa sebuah bola ini memiliki kecepatan awal yang bukan nol dan percepatan gravitasi bumi. Yang ketiga ada gerak vertikal ke atas. Adalah gerak vertikal menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan gravitasi bumi adalah perembatannya. Pada gerak ini, terhadap titik maksimum suatu benda bertahan udara sebelum ditarik kembali oleh gravitasi bumi, yang memiliki kecepatan sama dengan 0. Bisa dilihat pada gambar. Di sini ada bola yang dilempar ke atas, sehingga akan diperlambat oleh gravitasi bumi. Nah, saat menyampai titik maksimum, kecepatan akan menjadi 0 dan bola akan jatuh kembali. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.